Semua manusia merindukan kebahagiaan. Namun sekarang ini, kebahagiaan nampaknya dirampas oleh COVID-19 yang kelihatannya perlahan-lahan memudarkan pengharapan kita akan kuasa Allah yang dapat menolong manusia dan menopang kehidupan manusia. Janji Tuhan berkata dalam firman Tuhan, dalam Amsal 1 ayat 33, "Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka." Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah Misi Papua Barat rindu untuk membagikan berkat pengharapan di tengah situasi sulit saat ini. Saatnya kita bangkit dari ketakutan kita, kekhawatiran kita, dan mari mengambil waktu 1 jam bersama dengan Allah, dengan kita mengikuti ibadah online bersama dengan tema pengharapan di balik pandemi COVID-19. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, virus dosa telah menempatkan manusia pada posisi terhukum. Dan hukumannya adalah hukuman mati. Paulus mengkonfirmasi itu dalam Roma pasal 6 ayat 23 sebagai upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian yang kekal. Jikalau seorang mati, dia tidak punya pengharapan untuk muncul lagi, untuk dibangkitkan kembali. Dan itulah nasib manusia setelah terinfeksi dengan virus dosa. Dan hukuman ini tidak mungkin dibatalkan. Ini adalah konsekuensi langsung daripada dosa pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Dalam buku Kejadian pasal 3 ayat 15 yang ke-17, kita dapati bahwa Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Semua keperluan dan kebutuhan mereka Tuhan berikan. Makanan, buah-buahan mereka berkenan. Tetapi tentang satu pohon yang ada di tengah-tengah, jangan dimakan, firman Tuhan. Sebab kalau engkau makan, pasti engkau mati. Sayangnya Adam dan Hawa memutuskan untuk melanggar perintah Tuhan. Tidak ada yang salah dengan buah itu. Tidak ada dosa dalam buah itu. Tidak ada racun dalam buah itu. Tetapi ketidakpercayaan Adam dan Hawa dan ketidaktaatan mereka terhadap perintah Tuhan membuat mereka berdosa, dan dosa itu masuk dan kemudian dirasakan atau dialami oleh semua manusia. Saudara-saudara, sering kita berbuat kesalahan, pelanggaran bukan oleh karena kita tidak diberkati. Tetapi seperti Adam dan Hawa di saat semua kebutuhan mereka dipenuhi, justru di saat berkat Tuhan melimpah, justru di saat itu kita melakukan pelanggaran. Sering kita menjadikan berkat Tuhan itu sebagai alat justru untuk berdosa. Di saat kita tidak punya apa-apa, kita setia di hadapan Tuhan. Di saat kita diberkati, kita dipromosikan, posisi semakin tinggi, usaha kita semakin terbuka, justru di situ kita lemah dan justru kita melakukan dosa dengan memanfaatkan berkat-berkat Tuhan. Saudara, dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa bukan hanya mengganggu sistem pernafasan, tetapi memisahkan manusia dari Tuhan. Yesaya pasal 59 ayatnya yang kedua menyatakan itu, bahwa karena pelanggaranmu memisahkan engkau dengan Allahmu, dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri dan tidak mendengarkan engkau, itu oleh karena segala dosamu. Dosa memisahkan kita dengan Allah, memisahkan kita dengan Tuhan. Tetapi seberapa besar pun kesalahan manusia, itu tidak bisa mengubahkan kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan tidak bisa terganggu dengan pelanggaran kita. Tuhan kemudian mengambil tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan melalui Yesus Kristus.
dan dialah obat penawar yang sejati itu. Bukan hanya untuk COVID, tetapi untuk virus dosa. Dialah obat penawar itu. Obat penawar itu pertama kali diperkenalkan diumumkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, kata Tuhan. Engkau antara keturunan perempuan ini dan keturunanmu. Engkau akan meremukan tumitnya, tetapi keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepalamu. Ini adalah Injil. Para pelajar Alkitab sepakat bahwa inilah Injil janji tentang Mesias itu. Dan untuk pertama kalinya dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-21, janji itu dipraktekkan. Inilah pertama kalinya untuk vaksin atau obat penawar dosa itu kemudian dilaksanakan atau dilakukan. Tuhan mengorbankan binatang di Taman Eden, mengambil kulitnya, menumpahkan darahnya, dan kemudian kulitnya dikenakan menjadi pakaian dari Adam dan Hawa. Ini adalah binatang yang pertama yang mati tersembelih di hadapan Adam. Dan Adam melihat binatang itu mati untuk menggantikan mereka supaya mereka tidak mati. Dan buku Ibrani pasal 9 ayat 22 mengatakan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Saudara-saudara, dosa membuat darah harus tertumpah. Tadi malam di malam yang pertama hamba Tuhan telah menyebutkan tentang dosa. Dosa itu juga adalah pelanggaran akan hukum Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang keempat. Bahwa dosa adalah pelanggaran atas hukum Allah. Karena kemudian saya bunuh, saya akan dinyatakan bersalah. Di saat saya mencuri, saya akan dinyatakan bersalah. Pengadilan akan menyatakan saya bersalah oleh karena saya melanggar hukum. Dosa juga adalah semua tindakan yang tidak berdasarkan iman. Roma pasal 14 ayat 23 adalah dosa juga adalah tindakan yang tidak berdasarkan iman. Jikalau engkau membuat hubungan dengan orang yang sudah meninggal, atau engkau mengandalkan kuasa yang lain di luar kekuasaan Tuhan, engkau melakukan tindakan yang tidak berdasarkan iman, dan di pandangan surga itu adalah dosa. Sementara Yakobus pasal 4 ayat 17 mengatakan bahwa jikalau engkau memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan, tetapi engkau tidak melakukannya, itu juga adalah dosa. Jadi dosa juga apabila kita tidak melakukan apa yang baik. Saudara, darah harus tumpah untuk adanya pengampunan dosa itu. Kita dapati setelah kemudian korban yang dilakukan Tuhan di Taman Eden untuk menggantikan Adam dan Hawa, supaya Adam dan Hawa tidak mati, maka korban itu terus dilakukan. Kain dan Habel melakukannya, Abraham, Ishak, Yakub melakukannya. Musa dan bangsa Israel diperintahkan untuk membuat Ka'bah dan korban diadakan di sana. Salomo, Daud melakukannya. Bahkan sampai kepada Yesus ada di atas dunia ini, maka pengorbanan itu tetap dilakukan. Penumpahan darah untuk pengampunan tetap dilakukan. Sampai kemudian Yesus Kristus yang dijanjikan di Kejadian pasal 3 ayat 15 sebagai Mesias yang akan mati di kayu salib. Maka semua dosa pelanggaran manusia disucikan, dibersihkan, dibebaskan oleh darah Yesus Kristus itu.
Dialah domba Allah yang sesungguhnya. Waktu Yesus mau dibaptiskan, Yohanes kemudian menunjuk kepada Yesus dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa isi dunia. Dialah yang sesungguhnya yang harus dikorbankan. Darah binatang tidak mampu untuk membersihkan dan memberikan keselamatan bagi manusia. Tetapi darah Yesus yang dilambangkan oleh darah binatang itu, itulah yang akan melepaskan kita. Waktu Yesus mati di Kalvari, di saat Yesus mati di Kalvari, tirai yang ada di dalam Ka'bah robek. Dalam buku Matius pasal 27 ayat 50 dan 51, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Bukan manusia yang merobeknya, Tuhan yang melakukannya untuk memberikan tanda bahwa korban yang sesungguhnya telah terpalang di Kalvari. Maka semua korban binatang, semua upacara korban yang dituliskan dalam buku Imamat pasal 23 otomatis tidak berlaku lagi. Oleh karena itu hanyalah bayangan dari apa yang akan terjadi pada Yesus Kristus di Kalvari di saat dia akan mati di kayu salib. Dengan demikian, Paskah yang dilambangkan dengan kematian Yesus Kristus untuk membebaskan manusia dari perhambaan dosa tidak berlaku lagi. Roti tidak beragi yang melambangkan kematian dan penguburan Yesus Kristus tidak berlaku lagi. Hulu hasil yang melambangkan Yesus akan bangkit tidak berlaku lagi. Oleh karena Yesus yang sesungguhnya, yang wujud aslinya telah mati di Kalvari. Demikian juga di saat kita melihat buku Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-16 dan juga buku Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus, bahwa dengan matinya Yesus Kristus, semua upacara tentang korban dan upacara-upacara yang ditulis dalam buku Taurat itu tidak berlaku lagi. Itu telah digenapi dan tidak perlu untuk dilakukan. Sedangkan untuk hari raya Pentakosta, itu terjadi dalam buku Kisah Para Rasul pasal 2, digenapi 50 hari kemudian. Peniupan serunai terjadi di saat kemudian pekabaran Injil didengungkan besar-besaran di seluruh dunia. Hingga hari raya Grafirat yang sementara berlangsung saat ini, di mana Yesus Kristus melayani di Ka'bah surga. Dalam buku Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2 kita dapati inti dari segala yang kita bicarakan ialah kita memiliki imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga. Yesus melayani di Ka'bah surga saat ini. Inilah yang dilambangkan untuk menggenapi tentang hari Grafirat. Bahwa pelayanan Yesus di sana, dia membawa dirinya sendiri dan dia melakukan pelayanan bukan di Ka'bah yang dibuat oleh manusia, tetapi yang dibuat oleh Allah sendiri. Semuanya telah digenapi. Dan kalau kita lihat semua tentang upacara Ka'bah, baik kemudian bangunannya dan semua alat-alat yang ada di dalamnya, semua itu melambangkan tentang Yesus Kristus. Apakah tentang bejana pembasuhan, Yesus dibaptiskan, dan segala sesuatu tentang Yesus dan urusan kerohanian adalah suci dan kudus. Mezbah korban bakaran yang melambangkan Yesus ada di salib. Dan kalau kita masuk ke dalam Ka'bah, dalam bangunan
kemah pertemuan itu, kita dapati ada roti di sana dan Yesus katakan, aku adalah roti hidup. Ada 7 kaki dian. Yesus katakan, akulah terang dunia. Ada mezbah ukupan di mana doa dilayangkan. Yesus katakan, tidak ada yang dapat pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan bahkan sampai tutup pendamaian, kasih karunia, anugerah dan rahmat Allah, semuanya melambangkan tentang Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus disalib menggenapi semuanya itu, dan penebusannya dapat dirasakan untuk pengampunan bagi semua manusia di segala zaman. Di saat Yesus mati disalib, pengorbanannya juga mengampuni dan memberikan kebebasan kepada mereka yang hidup 4000 tahun sebelumnya. Jangkauan kuasa salib adalah untuk semua manusia, bukan hanya untuk kita yang hidup 4000 tahun setelah Yesus Kristus. Mari kita sorot lebih dekat tentang siapa dia, Yesus Kristus itu, dan juga apa yang dia lakukan untuk siapa dia. Dia jelasnya adalah Yesus Kristus yang dinubuatkan. Di mana dia akan lahir, dari mana dia akan lahir, siapa ibunya, waktu dia kemudian akan lahir, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, semuanya dinubuatkan di dalam Alkitab. Dia, Yesus Kristus. Yang berikut adalah, dia adalah Tuhan dan dia juga adalah Juru Selamat. Banyak orang hanya rindu dan mau mengambil dia sebagai Tuhan, tetapi tidak mau mengambil dia sebagai Juru Selamat. Di sisi lain, lebih banyak orang hanya rindu mengambil dia sebagai Juru Selamat, tetapi tidak mau mengambil dia sebagai Tuhan. Kita harus menerima dia Tuhan dan juga sebagai Juru Selamat kita. Yesus Kristus memberikan anugerah keselamatan sebagai Juru Selamat, tetapi dia juga memberikan perintah sebagai Tuhan. Setiap pribadi yang mau menerima dia sebagai sumber kehidupan harus menerima dia sebagai Tuhan dan juga harus menerima dia sebagai Juru Selamat. Biarlah dia bertakhta dan memerintah dalam hidup kita, dan izinkan dia mengatur kehidupan kita semua. Yesus adalah satu-satunya pengharapan bagi kita, pengharapan yang tidak mungkin mengecewakan. Dia satu-satunya pengharapan yang sejati. Engkau tidak akan pernah dikecewakan olehnya jika engkau menyerahkan hidupmu kepadanya. Sekarang, apa yang dia lakukan bagi kita, bagi umat manusia secara keseluruhan? Saudaraku, pertama, mari kita mulai dari awal. Apa peran Yesus Kristus bagi hidup kita? Yang pertama, tentunya dia adalah pencipta kita. Itu jelas bahwa dia adalah pencipta kita. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 14 mengatakan bahwa Yesus Kristus diciptakan saksi yang setia, yang permulaannya diciptakan, pada mulanya diciptakan. Sesungguhnya ayat itu tidak menyatakan bahwa Yesus diciptakan, tetapi Yesuslah penyebab semua penciptaan itu. Itu dikonfirmasi oleh Kejadian pasal 1 ayat 27 bahwa Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya. Dan dia yang menciptakan, dia juga adalah Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ketiga menyatakan segala sesuatu diciptakan oleh dia, dan tidak, tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Siapa dia? Yesus Kristus. Firman itu, firman yang bersama-sama dengan Allah. Dialah penyebab penciptaan. Dengan melihat ini, itu akan meningkatkan kepercayaan diri saya, kepercayaan diri saudara, bahwa saudara diciptakan oleh Tuhan. Orang lain boleh merendahkan Anda, orang lain boleh kemudian meremehkan Anda, orang lain boleh menganggap Anda tidak berarti, tidak lebih berharga daripada yang lain. Tapi di saat kemudian kita melihat bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, saya yakin bahwa saya juga diciptakan oleh Tuhan, maka saya akan memberikan arti yang terbaik untuk hidup saya. Saya keluar dari tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah
Dia memelihara kita. Tuhan menyertai kehidupan kita. Kalau kita baca buku Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Matius pasal 1 ayat yang ke-23, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Sebab dia akan menyertai umat-umat manusia. Dialah yang akan menyelamatkan manusia. Dia menyertai. Immanuel bagaikan di dalam satu perjalanan pengembaraan. Dia menyertai, bukan hanya dia menyertai, dia juga memenuhi semua keperluan dan kebutuhan kita. Bahkan pun jikalau kita jatuh, dia ada di sana untuk mengangkat dan menolong kita. Dia menyertai kita. Kenapa kita harus ragu? Kenapa kita mesti takut dengan hidup? Kenapa kita mesti masa bodoh dengan hidup? Kenapa kita harus pasrah seakan-akan tidak ada harapan lagi? Dan kemudian kita tidak bisa berjuang. Tetaplah maju oleh karena dia yang berkata, aku menyertaimu. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 katakan bahwa aku menyertai kamu sampai pada akhir. Jaminan. Apa hal-hal yang baik yang kita mau lakukan? Lakukan, sebab Tuhan menyertaimu. Tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk meraih semua cita-cita kita. Masalah keuangan tidak akan pernah menghalangi kita untuk mendapatkan cita-cita. Teman tidak mesti menghalangi untuk kita mendapatkan cita-cita kita. Dia menyertai kita. Tidak ada yang dapat menghalangi saudara untuk mempertahankan keutuhan kehidupan rumah tanggamu. Dia menyertaimu. Usahamu untuk mempertahankan akan berhasil. Anda tidak perlu ragu untuk mempertahankan atau berusaha untuk mendapatkan orang yang engkau cintai. Oleh karena Yesus menyertaimu. Dia bersama-sama dengan kita. Bahkan pun di saat engkau mau mencari kebenaran, Yesus bersama-sama dengan engkau. Dia akan menolong engkau. Jangan ragu untuk mencari akan kebenaran Tuhan. Sebab dia beserta dengan engkau. Yang berikut bahwa dia menebus kita. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20 mengatakan bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Itu oleh karena darah Yesus Kristus. Kita dibeli dengan darah Yesus Kristus. Itu berarti di pandangan Tuhan kita ini berarti. Kita ini berharga. Saudara berarti. Di pandangan Tuhan engkau berguna. Di pandangan Tuhan engkau sangat dinilai dengan nilai yang tinggi. Itulah sebabnya hargai tubuh kita. Jadikan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Engkau mungkin digoda dengan minuman keras. Engkau mungkin digoda dengan rokok. Engkau mungkin digoda dengan tindakan-tindakan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hargai tubuhmu. Berilah kemuliaan bagi Tuhan dengan tubuh yang Dia berikan kepada kita. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Yang berikut adalah, Ia menyelamatkan kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 adalah ayat kita. Bahwa Yesus Kristus karena besar kasih-Nya, begitu besar kasih-Nya, Dia dikaruniakan oleh Allah untuk kemudian mati bagi kita, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Yesus memberikan keselamatan kepada kita. Ada dua tindakan besar untuk menyelamatkan kita. Pertama, Dia bebaskan kita dari dosa, dari hukuman dosa. Roma pasal 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Virus dosa tidak berdaya. Yesus memberikan keselamatan. Tidak ada penghukuman. Dia bebaskan kita dari hukuman. Hukuman mati yang kita lihat dari awal itu. Dan yang kedua, Dia karuniakan keselamatan. Matius pasal 19 ayat 29 berkata, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudaranya laki-laki, meninggalkan saudaranya perempuan, bapaknya dan ibunya, anak-anaknya, ladangnya, ia akan menerima kembali 100 kali lipat, dan nanti dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi Yesus membebaskan kita dari dosa, membebaskan kita dari hukuman dosa, dan Dia mengaruniakan kita keselamatan. Ini adalah tindakan penyelamatan yang sempurna dari obat penawar
dosa yang sejati itu. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru. Kita bukan lagi orang-orang yang terhukum. Kita bukan lagi orang-orang yang akan mati. Tetapi kita adalah manusia baru. Saudaraku, dimanapun Anda berada, tidak ada yang dapat kita lakukan saat ini untuk keselamatan dan kehidupan kekal kita, selain daripada menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah kehidupan itu. Jikalau engkau mau mencari jalan yang lurus, itulah Yesus. Jikalau engkau mau mencari kebenaran yang sesungguhnya, itulah Yesus. Jikalau engkau ingin untuk kehidupan yang kekal, itulah Yesus. Dia sempurna untukmu. Dan Yesus katakan dalam buku Yohanes pasal 15 ayat 5, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita hanya kepada Yesus. Jikalau engkau mau mengambil Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, dimanapun engkau berada saat ini, bagaimanapun keadaan ekonomimu, mungkin engkau juga sakit, mungkin engkau banyak pergumulan, tetapi Yesus pengharapan yang sejati tidak akan pernah mengecewakan engkau. Dia berkata, marilah padaku kamu semua yang letih lesuh dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kesentosaan. Aku akan memberikan kesejahteraan. Kehidupanmu di dalamku akan terjamin dalam kuasa yang tidak terbatas itu. Betapa baiknya Dia. Harus ada tindakan sambutan dari kita. Besok malam kita memiliki pelajaran yang luar biasa. Saya yakin saudara akan mengambil keputusan untuk juga mengikuti siaran ini besok malam. Oleh karena besok malam kita akan melihat tanggapan kita terhadap kebaikan dan kebesaran Tuhan. Namun kita juga harus tetap dan terus mengingat bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Itu hanya ada pada Yesus Kristus. Terimalah Yesus Kristus dalam hidupmu, maka engkau akan merasa berbeda dan lebih berarti di dalam hidup ini. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih oleh karena Engkau menciptakan kami. Terima kasih oleh karena Engkau menyertai dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau telah menebus dan memberikan kami. Bagi semua umat-umat-Mu yang sementara mengikuti siaran ini, biarlah damai sejahtera surga, anugerah rahmat dan kasih-Mu Engkau limpahkan dan Engkau curahkan dalam hidup mereka. Mereka banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Engkaulah sandaran mereka. Biarlah kasih sayang dan anugerah-Mu beserta dengan semua umat-umat-Mu. Lebih dari itu, sanggupkan kami untuk mempertahankan kebenaran hingga Engkau datang menjemput kami kembali ke surga untuk kehidupan yang kekal. Terpuji nama-Mu untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau mengampuni kami semua. Kami persembahkan doa ini dan mohonkan berkat untuk semua umat-umat-Mu hanya di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.